Ayah tinggal di Indramayu, tepatnya di kampung yang bernama Pumbon, yang mana perkampungan tersebut adalah kampung yang sangat asri, tidak terkenal sama sekali akan kejadian mistis dan berbau tahayul. Memanglah demikian adanya, karena di sana hanya perkampungan biasa yang sama dengan perkampungan lainnya. Pada tahun 1983, ayah hanyalah seorang bujangan yang belum menikah. Saat itu beliau masih fokus untuk bekerja dan juga mengurus nenek yang mulai sakit-sakitan dikarenakan faktor usia yang tidak lagi muda. Selain itu, nenek masih sering memaksakan diri untuk bekerja di ladang seorang diri. Kebetulan nenek hanya tinggal dengan ayah sebagai anak bungsu. Sedangkan kakek sudah meninggal dunia sewaktu ayah masih bersekolah SMA dulu. Ayahku bekerja sebagai guru sekolah dasar yang terletak tidak jauh dari rumah. Hanya dengan memakan waktu kurang dari 15 menit berjalan, sudah sampai di tempatnya kerja. Dan pekerjaan ayah bukan hanya sebagai guru saja, akan tetapi selepas pulang mengajar, ayah selalu menyempatkan diri untuk menggembala kambing dan berladang. Memanglah pada tahun tersebut, gaji sebagai guru masih sangat kecil dan tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan yang terus menghimpit. Selain itu, ayah juga masih menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas di kota. Dengan bekerja sebagai guru sekaligus penggembala kambing, yang mana kambing-kambing tersebut dapat dijual. Ketika kambing-kambing tersebut dijual, beliau sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonomi, termasuk biaya kuliah. Pada sore itu, selepas menggembala kambing, beliau berniat untuk mandi dan mengambil air wudhu di sumur tua sebelah rumah, yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Biasanya kalau jam segitu bangsa jin dan setan bermunculan. Mandi selepas maghrib aja, tidak baik melakukan kegiatan saat menjelang maghrib begini, tegur nenekku menasehati. Namun karena ayah tidak betah dengan keringat yang lengket di badannya, akhirnya beliau tetap mandi. Beliau mulai menimba air di sumur belakang rumah dan tiba-tiba beliau dikejutkan dengan suara perempuan tertawa kecil. Meskipun suaranya kecil, namun suara tawa itu terdengar sangat jelas di telinga ayah. Suara tawa itu menggema di sekitaran sumur, namun ayah tetap melanjutkan niatnya untuk mandi dan mengabaikan suara tersebut. Setelah selesai mandi dan mengambil air wudhu, ayah mencium bau wangi bunga yang sangat kuat menusuk hidung. Sepertinya bau kantil, batin ayahku. Pada saat itulah ayah merinding dan mulai muncul rasa takut. Dengan segera beliau meninggalkan sumur tersebut. Namun seketika ayah menghentikan langkahnya saat angin berhembus kencang. Beliau menatap ke arah pohon kesambi besar yang berada tepat di samping sumur. Seketika itu tubuhnya mematung dengan nafas terengah-engah. Tampak perempuan berpakaian putih berambut panjang yang menggelantung. Perempuan tersebut duduk di atas batang pohon yang membelakanginya. Namun seketika sosok tersebut memutarkan kepalanya dan hanya kepalanya saja yang menghadap ke arah ayah. Dengan mata menyala merah dan gigi menyeringai tajam. "Ada apa toh? Kok lama bener?" Suara nenek mengagetkan ayah. Di saat itulah sosok tersebut melayang dan menghilang. Dengan gugup ayah mengatakan pada nenek kalau baru saja dia melihat sosok kuntilanak. Selepas sholat dan makan malam, ayah menemui nenek yang duduk di kursi tua yang ada di ruang tamu. Beliau menagih cerita tentang apa yang baru saja dialami tadi. Sumur tersebut dulunya sangatlah ramai dan selalu dikunjungi oleh warga. Dengan suara khasnya, nenek mulai bercerita.
Sumur tersebut adalah satu-satunya sumber mata air yang ada di kampung, sehingga digunakan oleh warga untuk mengambil air dan mandi. Hingga pada suatu hari ada kejadian naas yang menimpa wanita dari desa sebelah. Pada waktu itu sedang terjadi krisis air karena kemarau panjang. Hampir seluruh wilayah terjadi kekeringan, yang mana sumber mata air mengering dan sulit mendapatkan air. Namun berbeda dengan sumur tua yang berada di sebelah rumah, sumur tersebut masih banyak menampung air meskipun pada musim kemarau yang panjang. Pada waktu itu, wanita tersebut hendak menimba air dari sumur itu. Namun, karena belum terbiasa menimba di sana, wanita tersebut tergelincir dan jatuh ke dalam sumur. Kejadian naas pun menimpa wanita itu. Kepala wanita itu terbentur mulut sumur hingga wanita itu tercebur ke dalam sumur dan meninggal seketika. Air sumur tersebut menjadi merah karena bercampur dengan darah. Karena kejadian tersebut, polisi datang ke lokasi kejadian lalu menyelidiki kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa itu. Kemudian disuruhnya nenek untuk menutup sumur. Pihak berwajib juga melarang warga untuk melakukan aktivitas di sana. Menurut mereka akan sangat berbahaya bila ada anak-anak yang ikut dan bermain di sekitar sumur. Berselang 1 bulan selepas kejadian tersebut, warga yang kekurangan air berbondong-bondong datang untuk menemui nenek. Mereka memaksa nenek agar membuka sumur itu kembali. Nenek yang tidak bisa menolak keinginan warga akhirnya kembali membuka sumur itu. Akan tetapi beliau tidak mau menanggung resiko jika ada kejadian yang menimpa warga. Setelah sumur tersebut kembali dibuka, banyak warga yang dihantui oleh sosok perempuan. Wujudnya seperti kuntilanak, hanya saja kepalanya memutar menghadap ke belakang. Karena penampakan tersebut membuat warga jarang mengambil air pada waktu duhur dan juga di malam hari. Mereka lebih memilih mengantri saat pagi pukul 8 dan selepas duhur sampai pukul 4 sore. Namun berbeda dengan nenek, beliau sama sekali tidak pernah diganggu atau dihantui oleh sosok kuntilanak itu. Bahkan untuk suara-suara aneh atau gangguan lain itu tidak pernah dialami oleh nenek. Berbeda dengan warga lain yang hampir keseluruhan pernah berjumpa dengan sosok kuntilanak tersebut. Setelah selesai bercerita, nenek menyuruh ayah untuk melaksanakan sholat isya dan beristirahat. Meski ada rasa penasaran tentang siapa wanita tersebut, tapi ayah tetap menurut perintah nenek. Dia simpan rasa penasarannya tersebut. Sejak saat itu, ayah mandi di sumur pada jam lebih awal seperti hari-hari sebelumnya. Dia menunggu sampai warga yang masih menggunakan sumur selesai, dan ketika sudah sepi, barulah dia akan mandi di sana. Waktu bergulir sangat cepat. Setahun kemudian, beliau bertemu dengan seorang wanita bernama Radela. Radela merupakan seorang guru di SD dari desa sebelah. Saat itu ayah mengenalnya secara tidak sengaja, yaitu di salah satu acara yang diadakan oleh pihak sekolah. Ayah yang seorang murah senyum dan mudah bergaul dengan cepat kenal dan akrab dengan wanita tersebut. Kemudian beliau memantapkan diri untuk mengenal dan mengetahui wanita itu lebih dalam. Dan nampaknya cinta yang datang tidak bertepuk sebelah tangan. Radela ternyata juga menunjukkan rasa cinta yang akan diberikan pada ayah. Malam minggu ini ayah akan berniat mengajaknya keluar. Kebetulan ada pasar malam di lapangan desa yang bisa dijadikan alasan untuk mengajaknya bertemu. Di sana nanti ayah akan mengungkapkan rasa yang disimpannya selama ini. Boleh saja mas, tapi pulangnya jangan kemalaman ya. Aku tidak enak kalau pulang sampai larut malam, ucap Radela menjawab ajakan ayah. Ucapan yang membuat ayah sangat girang. Dengan menggunakan sepeda motor tuanya, ayah menjemput Radela.
Akan tetapi tujuan pergi ke pasar malam dibatalkan karena Ibu Radela sedang tidak enak badan. Meskipun begitu, niatnya untuk mengutarakan isi hati tetap diungkapkan dan malam itu menjadi malam yang istimewa. Dua insan telah menyatukan hati mereka dalam satu ikatan batin. Keseriusan tersebut ditunjukkan oleh ayah. 4 bulan kemudian, ayah melamar perempuan tersebut yang kemudian berujung dengan satu ikatan suci. Ayah menikah dengan wanita yang bernama Radela, yang mana beliau adalah ibuku. Kebahagiaan menjadi milik mereka. Setelah 5 bulan menikah, ibuku akhirnya mengandung anak yang pertama. Tentu satu berita yang sangat menggembirakan, terutama nenek yang memang sangat ingin sekali menimbang seorang cucu. Dengan penuh kehati-hatian, ibuku menjaga betul kehamilannya. Sering juga dia memeriksakan diri untuk pergi ke klinik ibu dan anak. Namun di saat usia janin menginjak 4 bulan, ibuku mengalami keguguran. Hal tersebut dikarenakan beliau terpleset di sumur saat mencuci baju. Tentu saja kejadian itu membuat kesedihan yang cukup dalam. Pada akhirnya mereka harus merelakan kehilangan seorang anak yang sangat dinanti kehadirannya. 8 bulan kemudian, ibuku kembali mengandung anak yang kedua dan seperti kehamilan sebelumnya, di saat usia kandungan menginjak 4 bulan, ibu mengalami kembali keguguran. Akan tetapi kejadiannya berbeda dengan kejadian sebelumnya. Beliau waktu itu sedang menimba air untuk mandi, namun justru terjatuh tengkurap yang mengakibatkan perut ibu terbentur di lantai sumur. Seketika itu pula langsung terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan ibu mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Sebenarnya nenek dan ayah sudah melarang ibu untuk mendekati sumur itu. Akan tetapi ibu bercerita kalau beliau seperti diajak seorang perempuan menuju ke sana. Perempuan tersebut melambaikan tangan memanggil dan entah kenapa sepertinya tidak sadar ibuku mendekat ke arah perempuan tersebut. Begitu beliau sampai di sana, perempuan itu berubah wujud menjadi sosok pocong sehingga terjadilah hal yang membuat dirinya depresi. Dan beliau harus mengikhlaskan untuk kedua kalinya kehilangan seorang anak. Namun karena dukungan dan dorongan dari ayah, akhirnya ibuku bisa bangkit. Melihat kejadian yang menimpa ibu, pada tengah malam Jumat Kliwon, nenek membakar kemenyan dan membawa bunga 7 rupa yang ditaruh di dalam tampah, yaitu anyaman bambu yang biasa digunakan untuk menampik beras. Nenek berjalan menuju sumur itu sambil membawa kemenyan dan bunga. Ayah yang mencium aroma kemenyan segera keluar. Saat melihat nenek sedang membawa sesuatu ke arah sumur, ayah hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Hingga beliau menjadi merinding ketakutan saat muncul sosok wanita. Sosok wanita tersebut melayang dari pohon kesambi di samping sumur. Akan tetapi sosok itu berbeda dari ayah yang lihat dulu. Sosok wanita itu berwujud tidak menyeramkan. Sosok itu tampak cantik dengan memakai baju putih bersih. Ayah terus melihat dari kejauhan. Rupanya nenek sedang berbicara dengan sosok tersebut. "Apa kamu yang membuat calon cucuku meninggal?" ucap nenek terdengar samar di telinga ayah. Sosok wanita tersebut tertawa. Kemudian menjawab kalau bukan dia penyebabnya. Akan tetapi ada 2 orang yang sedang melakukan pesugihan pocong. Mereka bertempat di 3 pohon randu yang berjajar tepat di belakang pohon kesambi. Setelah itu sosok tersebut menghilang tanpa memberi jalan keluar. Setelah apa yang dilakukan nenek, semua warga kampung mulai diteror oleh 2 sosok pocong. Kejadian yang sangat menggemparkan tersebut membuat desa menjadi mencekam.
Mereka tidak tahu hal apa yang membuat sepasang pocong itu berkeliaran, padahal tidak ada sesuatu pun yang mendasari atas kejadian tersebut. Sementara nenek yang tahu tentang itu hanya berdiam diri saja. Beliau tidak mau menuduh tanpa bukti yang jelas. Hingga suatu hari, ada salah satu warga yang hendak mengambil air di sumur. Saat sedang menimba air, dia dikejutkan dengan kemunculan dua pocong yang membuatnya ketakutan. Dia langsung melepas tali timba yang membuatnya hampir terperosok jatuh ke dalam sumur. Dengan penuh ketakutan, dia segera berlari sekuat tenaga. Malamnya warga tersebut jatuh sakit seperti orang kena sawan. Badannya panas disertai keringat terus mengucur. Persendiannya juga seperti diinjak-injak oleh orang besar. Atas apa yang menimpa lelaki tersebut juga tidak bisa dideteksi oleh medis. Dan bersamaan dengan hal itu, banyak rumah warga yang dihantui oleh kedua sosok pocong itu. Pintu rumah mereka digedor-gedor, dan pada saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun pada saat pintu ditutup kembali, tiba-tiba kedua sosok pocong tersebut muncul di dalam rumah yang membuat siapapun kaget dan jatuh pingsan di tempat. Dan peristiwa tersebut merenggut nyawa salah satu warga. Peristiwa itu terjadi pada seorang warga yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Seketika langsung meninggal akibat ulah kedua sosok pocong itu. Dan malam itu menjadi malam puncak teror yang menggemparkan warga kampung. Karena sudah tidak tahan akan teror itu, pada akhirnya nenek dan ayah menemui ketua RT setempat. Nenek menceritakan tentang ritual yang dilakukan di sumur sebelah rumah. Lalu beliau meminta pada ketua RT untuk melakukan pembersihan tempat kedua sosok itu bersemayam. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya disetujuilah usulan dari nenek. Setelah acara pemakaman warga itu, Pak RT mendatangkan para kiai yang berjumlah 7 orang. Kesemua orang itu berasal dari desa beda kabupaten, di mana Pak RT menuruti imbauan salah satu warga yang anaknya ikut pesantren sang kiai. Saat tiba di sumur, mereka langsung menuju pohon randu yang berjejer 3. Mereka memulai berdoa di sana. Kemudian diputuskan kalau pembersihan akan dilakukan selama 11 malam berturut-turut. Dan selama acara tersebut berlangsung, warga harus mengunci pintu rumah dan melarang warga agar tidak melakukan aktivitas di malam hari. Menurut mereka, dikhawatirkan kedua sosok pocong itu kabur dan lari bersembunyi di rumah warga. Waktu berjalan sangat cepat. Pada hari terakhir atau tepatnya malam ke-11, akhirnya terungkaplah sosok pocong itu. Saat dibuka kain mori yang menutup sosok pocong itu, rupanya dia adalah Pak Mamat dan Bu Dewi, sepasang suami istri yang berasal dari desa sebelah, yang mana mereka berdua berguru pada salah satu dukun untuk mendapat kekayaan dengan cepat, dan mereka memilih menggunakan jalan sesat yang akhirnya membuat kehidupan warga tidak pernah tenang. Setelah teror tersebut berakhir, warga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kebahagiaan keluargaku kembali datang saat ibu hamil untuk yang ketiga kalinya, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Tidak ada gangguan maupun musibah yang mengkhawatirkan. Ibu juga mampu menjauhi sumur tersebut seperti kemauan nenek dan ayah. Setelah 9 bulan ibu mengandung, lahirlah aku, seorang bayi laki-laki yang lahir secara normal, yang mana kehadiranku membawa kebahagiaan untuk ibu dan ayah beserta nenek yang sangat menantikan kehadiran seorang cucu. Kemudian pada suatu malam Jumat Kliwon, nenek kembali membakar kemenyan dan membawa bunga 7 rupa untuk dibawa ke sumur tua itu, yang nyatanya penunggu sumur tua tersebut masih berada di sana sampai sekarang.
Belum bisa dipastikan siapa sebenarnya perempuan itu. Yang jelas sosoknya masih mendiami pohon kesambi di sebelah sumur itu. Namun sekarang sumur tersebut ditutup dan sudah tidak digunakan lagi. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.